Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam peternak muda, salam Bajang Ngarit. Saat ini kami sedang mengunjungi salah satu peternakan sapi yang bisa dibilang sangat luar biasa, teman-teman. Bisa dilihat dari bentuk kandang yang luar biasa sekali ya. Nanti kita akan mencari tahu seperti apa dan berapa kapasitas sapi di kandang ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Bajang Ngarit ya. Semoga diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diberikan kelancaran di setiap urusannya. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan subscribe, like, dan komen agar kita semua selalu bisa berbagi informasi tentang dunia sapi, terutama di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, jadi sapi yang ada di kandang ini bukan hanya sapi limosin ataupun simental ya, tapi justru di kandang ini sapi-sapi lokal lebih banyak ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi setelah kami menghitung jumlah kapasitas dari kandang ini, tadi jumlahnya 44 teman-teman. Di sebelah kiri 22 dan di sebelah kanannya itu 22 ekor teman-teman. Baik teman-teman, tetap ikuti untuk kami mencari tahu seperti apa perawatan yang dilakukan di kandang ini, dan kami ingin mencari tahu biaya dari pembuatan kandang yang bisa dibilang luar biasa sekali ya. Dan semoga dengan video ini kita sebagai peternak pemula ya lebih semangat dan lebih terinspirasi dengan adanya video yang kami sajikan ini. Tetap ikuti untuk kami berbincang-bincang dengan pemilik kandang ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Prosidi yang saat ini diamanahkan sebagai Kepala Desa Loyo, Kecamatan Cikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Boleh diceritakan Pak Kades, kenapa saya lihat, jadi mohon maaf Pak Kades kalau bahasanya saya campur gaur, jadi tadi tempat yang liput kandangnya Pak Kades, kenapa kok memilih usaha peternakan juga Pak Kades begitu, padahal kalau kita lihat kesibukan Pak Kades sebagai kepala desa di saat periode yang kedua ini Pak Kades ya, jadi tidak memungkinkan kalau menurutnya saya untuk menggeluti dunia peternakan, tapi realitanya Pak Kades itu mampu begitu. Ya, alhamdulillah, karena saya tertarik dengan filosofinya orang tua kita yang dulu-dulu memelihara sapi, apapun yang hajat kita itu akan disampaikan dari bahasa sapi sampai. Nah, oleh karena itu saya punya semangat untuk memelihara ternak sapi. Ya, alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Ketika kami memelihara sapi, yang alhamdulillah bisa membantu masyarakat kami untuk menyekolahkan anaknya. Anaknya bisa berbelanja, beliau-beliau juga bisa menikmati dari hasil ternak sapi beliau-beliau. Itu yang saya syukuri. Terus kalau boleh tahu Pak Kades, modal awal mendirikan kandang itu kira-kira berapa Pak Kades? Nah, sebelum saya ke kandang, saya ambil pelajaran. Saya awalnya beternak sapi itu dari arisan kepala desa sekecamatan Cikur.
Dari hasil 500.000 dari teman-teman kepala desa, saya dapat uang sampai 7 juta. Saya beli seekor sapi, dipelihara 1 tahun ternyata laku sampai 22 juta. Sehingga dari saya punya semangat untuk berternak sapi dari awalnya dari sana saya. Nah, untuk memelihara sapi, dan alhamdulillah saya mulai membangun kandang dengan mempergunakan dana desa untuk dibangun sebanyak 6 kandang di wilayah masing-masing. Yang awalnya kami punya wilayah 5 wilayah di Desa Loyo, tapi alhamdulillah sudah terbangun kandang 6 kandang. Nah, yang sungguh-sungguh melaksanakan ternak sapi alhamdulillah mendapatkan hasil yang memang benar sungguh-sungguh. Nah, itu yang saya lihat. Nah, kedua, yang alhamdulillah yang tadi itu kandang yang sudah lihat besar, kapasitas besar tadi itu. Nah, itu udah kemarin-kemarin 2019 melihat hasil dari kandang yang pertama yang kapasitas 30. Untuk biaya kandang yang besar itu? Kandang yang besar itu kurang lebih dia itu 1,5 M. Dari harga tanah, ongkos sampai selesainya pembangunan kandang tersebut. Itu hitungan kumulatif begitu ya? Untuk hasilnya itu dengan peternak bagi seperti apa? Bagi 50-50, bagi 2. Oh iya ya. Hasil. Ya, beruntung 5 juta pada 2,5 juta per ekor sapi. Tapi kalau memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau memang sungguh-sungguh malahan tabungan kita per bulan itu 1 juta. Iya. Ke belakang. Backgroundnya Pak Kades itu memang peternak atau bagaimana Pak Kades? Background saya pertama adalah anak, ya memang orang tua saya dari petani, buruh tani. Tapi beliau mencontohkan kepada saya tentang walaupun menjadi buruh tidak menyebabkan beliau itu meremehkan atau terlambat melaksanakan perintah Allah. Beliau menjadi merebut dari belum adanya masjid ayah saya. Nah, beliau memberikan kami contoh yang sangat luar biasa. Walaupun dia pergi bertani, saya waktu sekolah di Muallimin, pulang liburan jadi buruh, lalu nambah cari nafkah sampai saya ke dekat makam Ketak Lombok Tengah. Saya mencangkul, masih ongkos cuma 15.000 per hari. Itu jadi buruh. Jadi buruh cangkul lah. Jadi buruh cangkul. Tapi itu yang menjadikan kita semangat untuk berekonomi dalam bidang pertanian dan peternakan. Kalau peternakan ini yang alhamdulillah selama dia menjadi kepala desa udah 8 tahun tidak ada saat dengar teriakan maling. Bukan saya mengundang tapi itu nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah pada saya. Yang awalnya sebelum masih kecil ditebani arat sempi karena mohon maaf malam itu yang kita khawatirkan pencuri itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sekarang sudah tidak lagi. Mudah-mudahan tidak kembali seperti itu. Kenapa? Karena kita udah sama-sama berusaha dan membangunkan kolektif terjaga dengan masyarakat yang mempunyai ternak tersebut. Ada rencana penambahan itu? Kan banyak yang kosong itu untuk kandangnya. Jelas. Tapi saat sekarang ini saya lihat saking banyaknya peternak jerami yang ada di Desa Loyok ini bukan dinikmati oleh orang Loyok saja. Iya. Tapi dari semua, dari Peringgat Jurang, dari Tete Batu, dari selatan. Saya lihat sampai 50-an roda 2 parkir untuk menunggu jerami. Itu yang menyebabkan kami belum bisa menambah sampai hari ini. Keuangan yang alhamdulillah sudah kita kerjasama berkat binaan Bank NTB sampai 1,5 miliar ada dananya Bank NTB di Desa Loyok. Dana kur, dana tunas istilahnya kalau di Bank NTB. Itu untuk ternak ya? Ternak. Khusus pejabat kepala desa. Jadi apa saja Pak Kades sibukannya lain? Kalau saya lihat di sini kan di tempat kita duduk saat ini ada namanya Praja Coffee. Praja Kopi yang alhamdulillah Praja Kopi ini juga ya nikmat yang diberikan oleh Desa Loyok saat sekarang ini. Ini dulu awalnya tidak ada orang yang mau bisa membeli harga tanah di tempat ini cuma 5 juta lah 4 juta harganya. Tapi karena berkah dari masyarakat dan doa masyarakat dan semangat masyarakat kami di Desa Loyok terbangunlah jalan. Dengan kesepakatan dibangun jalan, yang alhamdulillah jalan. Sekarang kapanpun beliau itu mau bertanam padi, bercocok tanam bisa. Karena alat untuk bercocok tanam bisa masuk di lokasi persawahan masyarakat. Jadi di sini bukan hanya
peternakan ya mau dikembangkan, berarti wisata juga ya. Wisata alamnya yang alhamdulillah. Di samping Loyok itu dikenal dengan daerah kerajinan anyaman bambu dan gerabah. Nah, anyaman bambunya berada di desa kami induk, yang gerabahnya berada di desa Gelora yang Mekar. Nah, anyaman bambu ini juga orang tua saya dari sejak kecil bisa buat seperti ini, songkok yang saya pakai ini. Dan orang tua saya mencarikan saya nafkah dari sampai totok batu jadi aspal itu. Pegawaian saya ngembun ke malam sampai jam 10 malam baru bisa tertidur untuk memecah batu untuk dipakai untuk aspal, untuk dijual, untuk bisa nafkahi hidup kami saat kecil. Di samping orang tua saya membuat songkok seperti ini, membuat keranjang, membuat tempat penjemuran kerupuk, itu juga orang tua saya sangat luar biasa, bisa sampai tempat ikan bosang bahasa Lomboknya, gandek dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah orang tua kami bisa membuat itu, tapi tinggal saya yang belum bisa ini membuat. Berarti apa yang sudah dilakukan sekarang tidak lepas dari usaha orang tua yang sudah menjalani lebih dulu ya. Tidak lepas semuanya dari semangat orang tua yang mencontohkan. Semoga kita semua bisa menjadikan pelajaran dari Pak Kades kita. Semoga di Desa Loyok ini lebih makmur nantinya, baik dari segi peternakan dan juga wisata ya Pak Kades. Yang bisa kita dapatkan di hari ini. Jadi terakhir Pak Kades, kira-kira apa pesannya Pak Kades kepada generasi muda kita, khususnya Pak Kades yang saat ini akan maupun sedang membangun usaha peternakannya, begitu Pak Kades? Ya, semangat, jangan pernah menyerah, karena Allah itu tidak menghargai kesuksesan, tapi proses menjadi orang sukses itu yang dihargai. Maka mulailah, jangan pernah menyerah, karena kita akan dilihat sebagaimana semangatnya kita, keistiqomahannya kita, dan sungguh-sungguhan kita. Pasti Allah itu tidak tidur melihat mana hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang dia ajarkan. Intinya kesuksesan itu tidak lepas dari kerja keras ya. Manjada wajada. Luar biasa. Terima kasih Pak Kades atas wejangannya hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Kades. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman ngarit, jadi setelah kami berbincang-bincang dengan pemilik kandang ini, kami sungguh termotivasi ya, dimana pemilik kandang ini adalah Pak Kades ya, memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Loyok ini dengan membelikan sapi hingga membuatkan kandang yang sungguh luar biasa agar nantinya masyarakat di Desa Loyok ini makmur ya teman-teman. Semoga banyak dari wilayah-wilayah lain atau desa-desa di Pulau Lombok khususnya ya bisa menerapkan seperti ini ya teman-teman. Bagaimana nanti masyarakat itu bisa mandiri dan bisa makmur nantinya. Semoga niat baik dari Pak Kades yang memberdayakan masyarakatnya untuk menjadi peternak nantinya lebih maju lagi, lebih sukses lagi, dan untuk wilayahnya juga, karena kita tahu tadi ya beberapa perbincangan kami, untuk saat ini beliau sedang mengembangkan peternakan, pariwisata dan juga sekolah teman-teman. Karena beliau untuk saat ini sudah membangun beberapa sekolah baik dari PAUD dan juga SMK teman-teman. Bahkan tadi informasinya juga sudah memiliki panti asuhan. Ini sangat membantu sekali bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Loyok dan sekitarnya teman-teman. Nah, kalau dia mau alimin juga sama tani betul. Perlu diketahui ya bagi teman-teman yang nantinya ingin berkunjung ke Desa Loyok ini, karena menurut Pak Kades nantinya akan semakin dikembangkan lagi untuk wisata alam
wisata peternakan, dan ada beberapa wisata lain ya teman-teman. Semoga nantinya desa ini semakin makmur, semakin maju, dan semakin sukses nantinya. Baiklah teman ngarit, terima kasih telah mengikuti channel Bajang Ngarit ya. Semoga dengan video ini kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk lebih semangat menjadi peternak, baik ataupun menjadi wirausaha ya teman-teman. Dan terutama bagi teman-teman pemula dan juga teman-teman muda ya. Nantinya dengan video ini kita semua bisa terinspirasi dan bisa menjadikan motivasi buat kita semua agar nantinya kita bisa lebih sukses pastinya. Terima kasih, salam sukses, salam ternak muda, salam Bajang Ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.